Halo pemirsa setia Fibis News, kembali lagi bersama saya Joko Prayitno di segmen Fibis UK Sentiment yang akan membahas mengenai prospek dan preview dari sektor komoditi. Pergerakan emas maupun minyak mentah dalam beberapa hari terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan pada pergerakan emas dalam beberapa hari terakhir telah merosot sampai dengan $30 per troy ounce. Sedangkan pada sisi minyak mentah pergerakannya cenderung mengalami flat. Untuk melihat faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi pergerakan flat pada minyak mentah, langsung saja kita lihat dua faktor positif maupun dua faktor negatif yang mempengaruhi pergerakan minyak mentah dalam beberapa hari terakhir. Untuk faktor positif dalam 2 hari terakhir ada dua sektoril yang mempengaruhi pergerakan positif harga minyak mentah. Yang pertama adalah naiknya penjualan retail Amerika Serikat yang kembali memberikan sinyal yang positif bagi sektor konsumsi di negara tersebut. Faktor positif yang kedua datang dari adanya ekspektasi positif mengenai perekonomian Amerika Serikat, di mana semalam Federal Reserve melalui gubernurnya Ben Bernanke menyatakan bahwa prospek perekonomian Amerika Serikat dalam setahun terakhir masih cukup positif, meski sikap khawatir masih ada pada sisi sektor perbankan. Namun dua faktor positif tersebut agak sedikit dipengaruhi oleh faktor negatif yang datang terutama dari belum adanya tindak lanjut dari rencana dialog yang diusung oleh Amerika Serikat mengenai adanya dugaan penyimpanan tenaga nuklir yang ada di Iran. Dialog tersebut yang diusung pada pekan lalu rupanya masih belum terrealisasi dan memberikan sikap belum ada kepastian bagi para investor. Maka dari itu pergerakan minyak mentah cenderung mengalami flat dalam beberapa hari terakhir. Sekarang kita lihat pada analisa teknikal di mana secara bersamaan data-data teknikal cenderung mengalami pergerakan negatif. Pergerakan flat membuktikan bahwa pergerakan minyak mentah dalam beberapa hari ke depan diperkirakan akan cenderung dalam range terbatas. Kisaran logis bagi pergerakan minyak mentah diperkirakan akan berada pada level 105 sampai dengan $108 per barrel. Merangkum antara data teknikal maupun faktor fundamental, maka dapat kita memberi kesimpulan bahwa pergerakan minyak mentah dalam beberapa hari ke depan masih cukup positif, meskipun dari sisi teknikal masih cenderung mengalami pergerakan yang negatif. Pergerakan terbatas antara level 105 sampai dengan $108 per barrel membuktikan bahwa pergerakan minyak mentah masih berada dalam kisaran terbatas. Sekarang kita beralih pada pergerakan emas, di mana emas dalam beberapa hari terakhir mengalami pergerakan negatif yang cukup signifikan. Minimnya sentimen positif memberikan pergerakan emas kembali lagi seperti pergerakan sebulan lalu, di mana pergerakan emas mengalami pergerakan yang cukup merosot tajam. Dua hal yang memberikan sentimen negatif bagi pergerakan emas diantaranya ialah adanya sentimen profit taking yang diusung oleh investor, di mana investor saat ini lebih suka bermain dalam kisaran jangka pendek, sehingga pergerakan atau tren pada emas cenderung mengalami pergerakan yang tidak signifikan dalam sisi sentimen positif. Yang kedua, adanya pergerakan terbatas pada pergerakan minyak mentah, di mana yang sebelumnya faktor kenaikan inflasi global yang disebabkan oleh kenaikan minyak mentah saat ini cenderung memudar sehingga memberikan sentimen negatif bagi pergerakan emas. Sekarang kita menuju pada data teknikal, di mana secara bersamaan data teknikal pada emas mengalami pergerakan yang negatif. Bahkan relative strength index kembali menyentuh level 30, di mana prospek pergerakan emas dalam beberapa hari ke depan diperkirakan akan mengalami kemerosotan kembali. Kisaran logis bagi pergerakan emas diperkirakan akan berada pada level 1.670 sampai dengan 1.690 dolar per troy ounce. Sedangkan pada tabel sentimen sendiri pada emas sama seperti pekan lalu, di mana pergerakan emas diperkirakan akan kembali bergerak negatif. Bahkan untuk pekan depan diperkirakan untuk sisi teknikal akan semakin mengalami pergerakan negatif yang kembali signifikan, meskipun faktor fundamental masih cenderung tergantung pada pergerakan minyak mentah. Sekian penjelasan dari saya mengenai prospek dan preview dari sektor komoditi. Sampai jumpa minggu depan. Salam investasi.